Semuanya berawal dari satu berita viral yang bikin heboh se-Indonesia. Katanya, pemerintah mau impor ratusan ribu kendaraan. Wah, angkanya gila banget kan? Tapi, di balik kontroversi itu ternyata ada sebuah proyek raksasa yang ambisinya luar biasa. Proyek yang katanya bisa mengubah nasib ekonomi kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, dari sumber keributannya. Sebuah berita yang muncul dengan angka-angka fantastis dan langsung bikin publik bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Nah, ini dia pertanyaan pemicunya. Kenapa Indonesia tiba-tiba mau impor lebih dari 100.000, tepatnya 105.000 kendaraan dari India? Jumlah segini kan nggak main-main. Publik jelas langsung bereaksi keras. Buat apa mobil sebanyak itu? Coba deh bayangin situasinya. Tiba-tiba ada berita begini tanpa penjelasan lengkap. Wajar kan kalau publik jadi bingung dan curiga. Langsung deh muncul narasi, proyek siluman, ada main belakang, dan macam-macam lagi. Semua itu menyebar cepat banget di mana-mana. Nah, sekarang mari kita coba kupas lapisannya satu persatu. Karena ternyata impor kendaraan ini cuma puncak gunung esnya aja. Ini tuh cuma bagian kecil dari sebuah program nasional yang skalanya benar-benar ambisius. Ini dia angka yang sebenarnya jadi kunci dari semuanya. 83.000. Ini bukan jumlah kendaraan, tapi jumlah koperasi desa baru yang rencananya mau dibangun di seluruh pelosok Indonesia. Dan targetnya, semuanya harus jadi tahun ini juga. Kebayang nggak 83.000 titik baru dalam setahun? Terus kemana perginya ratusan ribu kendaraan tadi? Nah, disinilah jawabannya. Tiap satu dari 83.000 koperasi itu bakal dapat paket kendaraan operasional. Ada truk, ada pickup, ada motor kargo. Kalau dihitung-hitung, 83.000 desa dikali beberapa kendaraan, angkanya jadi masuk akal kan? Misteri jumlah fantastis itu mulai ada titik terangnya. Oke, bangun 83.000 koperasi itu jelas ambisius banget. Tapi pertanyaannya, buat apa? Nah, visi besarnya itu adalah untuk merombak total fondasi ekonomi kita, terutama di pedesaan, lewat sebuah konsep yang disebut demokrasi ekonomi. Intinya tuh simpel banget sebenarnya, potong jalur tengkulak. Selama ini kan kita tahu ya, petani jual hasil panennya dengan harga murah, tapi anehnya pas sampai ke kita sebagai konsumen, harganya udah mahal. Nah, koperasi ini tujuannya untuk memotong rantai itu. Petani bisa jual langsung ke koperasi dengan harga yang lebih adil, dan kita bisa beli dengan harga lebih murah. Untungnya, bukan lari ke tengkulak lagi, tapi balik lagi ke masyarakat desa itu sendiri. Ada analogi yang keren banget buat ngegambarin ini. Menyalakan mal-mal kecil di desa. Jadi tujuannya bukan cuma bangun gedung, tapi menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang benar-benar hidup di tiap desa. Ini adalah upaya untuk mewujudkan visi membangun Indonesia dari desa. Tapi tunggu dulu, visi oke, tapi membangun 83.000 unit dalam setahun itu kedengerannya kayak misi yang mustahil kan? Gimana coba caranya? Nah, mari kita lihat metode di balik kecepatan konstruksi yang gila-gilaan ini. Jawabannya ada di angka ini, 92. Cuma butuh 92 hari untuk membangun satu gedung koperasi seluas 600 meter persegi. Dari tanah kosong sampai jadi. Luar biasa cepat, kok bisa? Rahasianya ada pada model pembangunannya yang unik banget. Modelnya disebut karya bakti padat karya. Sederhananya begini, lahan dicarikan oleh aparat desa dan TNI, terus yang ngebangun siapa? Warga desa itu sendiri. Bahan bangunannya dari mana? Beli dari toko material lokal. Artinya, semua uang anggaran proyek itu nggak lari ke kontraktor besar di kota, tapi muter di desa itu aja. Menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Oke, sekarang kita udah punya gambaran lengkapnya. Proyek masif, tujuannya ekonomi kerakyatan, metodenya melibatkan warga lokal. Tapi tetap aja ada satu pertanyaan sensitif yang belum tuntas. Kalau semangatnya ekonomi kerakyatan, kenapa masih harus impor kendaraan? Nah, ini dia penjelasan resminya. Menurut pihak proyek, logikanya begini. Prioritas nomor 1 itu tetap produsen lokal. Mereka pesan sebanyak-banyaknya dari pabrik-pabrik di Indonesia. Tapi masalahnya kebutuhan proyek ini kan puluhan ribu unit dalam waktu yang super singkat. Kapasitas produksi lokal ternyata nggak sanggup ngejar target waktu secepat itu. Nah, impor ini dilihat sebagai jalan keluar buat menutupi kekurangannya, biar semua koperasi bisa dapat kendaraan tepat waktu. Selain soal waktu, ada juga faktor biaya yang ternyata cukup mengejutkan. Direktur proyeknya bilang kalau pickup 4x4 dari India itu harganya malah lebih murah daripada pickup 4x2 sejenis buatan lokal.
Jadi argumennya simpel. Buat apa beli kendaraan yang speknya lebih rendah dengan harga yang lebih mahal? Apalagi ini untuk dipakai di medan pedesaan yang seringkali berat. Jadi sekarang udah jelas ya kalau proyek ini bukan proyek biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan besar dengan skala nasional. Sekarang, mari kita coba lihat seberapa besar potensi dampak dan risikonya buat ekonomi kita secara keseluruhan. Kalau kita ngomongin potensi dampaknya, angkanya ini bener-bener wow. Menurut hitung-hitungan mereka, skenario paling pesimisnya aja, proyek ini bisa nambah pertumbuhan PDB kita sebesar 3,14%. Tapi kalau semuanya berjalan mulus sesuai rencana, skenario optimisnya bisa meroket sampai lebih dari 20%. Ini bukan lagi pertumbuhan, ini lompatan ekonomi. Tentu, proyek secepat dan sebesar ini pasti ada yang bertanya-tanya soal aturan main. Nah, kutipan ini seolah memberi gambaran soal filosofi di baliknya. Intinya, selama tujuannya untuk kepentingan rakyat, aturan yang menghambat itu bisa disesuaikan. Semacam pendekatan terobos yang menempatkan hasil untuk rakyat di atas prosedur yang kaku. Jadi, itulah gambaran besar dari proyek Koperasi Merah Putih. Sebuah inisiatif raksasa, super cepat, didorong visi besar untuk mengubah ekonomi dari level desa. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apakah ini akan menjadi sebuah lompatan ekonomi yang revolusioner bagi Indonesia, atau justru sebuah pertaruhan yang resikonya terlalu besar? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.